गहरे संकट से नहीं गुजर रहा है। रिसेशन बोल रहे हैं? अरे नोमन के तेल के कुओं। हेलो समीर, नरगिस, मुझे वापस घर आना है समीर। खुदा हाफिज है तुम्हारा। Halo brother, halo sister, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih nih tentunya untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi bersamaku Cahyo di konten reaction alur cerita film. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah, kali ini aku akan reaction alur cerita film India nih teman-teman. Ini judulnya Huda Hafiz ya, film ini. Dirilisnya pada tahun 2020, perdana di Disney Plus Hotstar ya. Nah, ini alur cerita filmnya aku dapetnya ini dari channelnya Pepiable Studios. Silahkan kalian kunjungi juga channelnya Pepiable Studios. Jangan lupa untuk subscribe tentunya ya. Nah, jadi ini langsung aja teman-teman kita untuk reaction alur cerita filmnya. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang suami yang melihat istrinya dijadikan budak seks ya, mohon maaf, dan dibakar. Sedih ya. Oke teman-teman, let's play. Kita lihat ya. Oke, ini ya jagoannya ya. Kayak dia lagi ngabisin ini nih, penjahatnya nih. Patah tangannya. Oke. Berlatar di Arab, tepatnya di daerah Kesultanan Oman, kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Aiki Misra yang menjabat sebagai Dewan Wakil Kedutaan Besar India. Ia mendatangi markas polisi Nur As-Sabah untuk membantu warganya yang sedang terkena masalah di negara itu. Pria ini bernama Samir. Ia adalah seorang warga negara India yang sedang mendapat masalah di negara itu. Pada awalnya Aiki Misra mengatakan jika kedutaan besar India tak bisa ikut campur dalam masalah lokal tentang warga sipil, dan Samir juga tak memiliki kekebalan terhadap diplomatik. Namun sebagai Dewan Wakil Kedutaan Besar India, ia tetap akan membantu warganya itu semampunya. Untuk itu ia meminta Samir menceritakan secara detail akar permasalahannya guna mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan kepolisian Arab bahwa ia tidak bersalah. Samir lalu mengatakan jika ia hanya ingin Nargisku kembali, dan ia mulai bercerita. Siapakah Nargis dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Huda Hafiz. Huda Hafiz. Jadi Nargis itu istrinya teman-teman, aku sempat udah baca di Google ya. Terus cara scrollingnya. Ada ayam lagi. Pengangguran pengacara, Masya Allah. Mantap. Adegan berpindah ke daerah Lucknow Oktober 2007. Cerita diawali ketika Samir dan keluarganya melakukan pertemuan dengan keluarga Nargis. Kedua keluarga ini hendak membahas mengenai perjodohan anak mereka, di mana keduanya akan menjalani ta'aruf terlebih dahulu. Dan disinilah pertama kali Samir bertemu dengan calon istrinya itu yang bernama Nargis. Masya Allah, tabarakallah. Cantik ya? Pengen ya jam bulu ya? Bulu. Masya Allah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok Nargis ini yang begitu anggun dan menawan. Samir yang lugu dan pemalu itu pun tampak grogi di hadapannya. Hingga kemudian ia bertanya apakah Nargis mendapat tekanan dari keluarganya untuk menikah dengannya, karena ia tak ingin ada paksaan dalam pernikahan yang suci ini. Nargis pun hanya tersenyum seolah memberi isyarat jika ia tulus memilihnya untuk menjadi calon suaminya. Aduh, yang baper ya. Asik, kebayang-bayang ya. Senyum sendiri. Kayak kamu tuh yang lagi jatuh cinta ya. Asik. Uhuy.
Singkat cerita, mereka menjadi semakin dekat hingga akhirnya hubungan mereka sampailah ke jenjang pernikahan. Terlihat raut muka keduanya yang begitu bahagia, terutama bagi Samir yang sangat amat bersyukur dengan pernikahan ini. Mantap, wih, dilamarnya ya. Wih, nikah nih. Wih, Masya Allah ya, cantik sekali ya. Astagfirullah. Scene lalu berpindah di tahun berikutnya, tepatnya Januari 2008. Terjadi krisis ekonomi terbesar di era itu. Krisis ekonomi yang dimulai di Amerika telah mengambil alih tatanan dunia termasuk negara India. Tak ada satupun sektor yang mampu mengatasi masalah ini, hingga muncul berita jika perekonomian India sedang dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini tentu membuat bisnis Samir terkena dampak. Sebuah perusahaan tiba-tiba meneleponnya dan mengatakan jika mereka tak akan lagi membutuhkan layanan perusahaan Samir. Demikian pula dengan Nargis. Suatu ketika ia pulang kerja dalam keadaan menangis, Samir yang melihatnya pun langsung tersulut emosi hingga memarahi seseorang yang dikira telah mengganggu istrinya. Setelah mendapat penjelasan jika ternyata istrinya telah di-PHK dari perusahaannya, Samir pun langsung memeluknya dan mengatakan jika ia juga mengalami hal yang sama. 3 bulan telah berlalu, krisis ekonomi yang melanda negara India membuat mereka sulit mendapat pekerjaan. Hingga akhirnya melalui agen tenaga kerja yang ada di Lucknow, mereka melamar pekerjaan di Kesultanan Oman yang berada di negara Arab. Terlihat raut muka Samir yang begitu cemas jika harus bekerja ke negara asing. Namun sang istri meyakinkannya jikalau mereka akan baik-baik saja selama terus bersama. Begitu juga dengan petugas rekrutmen yang mengatakan, di masa resesi ini hanya negara Arab lah yang bisa menggaji pekerja dengan bayaran mahal. Setibanya di rumah, sang ayah pun terlihat khawatir mengetahui anak dan menantunya harus pergi ke negara Arab. Bahkan ayahnya telah menawarkan akan membantu dana dari tabungannya, namun Samir menolak. Ia berkata jika dana itu sebagai pegangan ayahnya di masa tuanya. Ia lalu meyakinkannya dan berkata jika ini sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang lelaki yang sudah menikah. Suatu hari datanglah Pak Nadim, si petugas rekrutmen, yang memberitahu jika Nargis telah mendapat konfirmasi dari perusahaan tempat ia melamar dan ia diminta berangkat keesokan harinya. Sontak hal itu membuat Samir terkejut karena ternyata mereka tidak berangkat bersama. Pak Nadim lalu menjelaskan jika mereka telah mendaftar di perusahaan yang berbeda, jadi siapapun yang mendapat konfirmasi lebih dulu maka ia harus berangkat. Jika tidak, maka akan diganti dengan orang lain. Mendengar itu, Nargis pun meyakinkan suaminya untuk tidak khawatir padanya karena ia akan menunggunya di sana jika hanya beberapa hari. Sedikit khawatir karena Nargis tak pernah keluar dari wilayah Lucknow, namun akhirnya Samir mengizinkan Nargis untuk berangkat terlebih dahulu. Ia berpesan padanya untuk segera memberi kabar ketika ia telah sampai di sana. Ini sedih ya. Hari demi hari telah dilewati namun belum juga ada kabar dari istrinya. Hingga akhirnya dering telepon berbunyi dan terdengar suara Nargis yang begitu ketakutan. Istrinya hanya sempat berkata jika ia ingin pulang ke India. Ia diperlakukan sangat buruk dan itu bukanlah tempat kerja. Ia meminta Samir untuk segera datang ke sana dan membawanya pulang. Belum selesai ia berbicara, tiba-tiba terdengar seorang laki-laki yang merebut teleponnya dan memarahinya. Bersama kepolisian akhirnya ia mendatangi Pak Nadim untuk memberi penjelasan terkait Nargis. Namun ternyata Pak Nadim juga diberitahu oleh agen perusahaan di sana jika Nargis tidak berada di tempat penjemputan yang seharusnya. Jadi ia pun tak tahu di mana Nargis berada. Lalu pihak kepolisian menyarankan Samir untuk pergi ke Noman dan meminta bantuan Kedutaan Besar India dan polisi setempat untuk mencari Nargis yang hilang. Singkat cerita, berbekal nomor telepon serta alamat rumah dari Pak Nadim, Samir pun segera berangkat ke Noman. Noman ini jadi negara fiksi ya dalam cerita film ini, teman-teman ya.
tibalah Samir di Noman. Ia lalu mencari taksi dan bertemu seorang supir taksi bernama Usman Hamid Ali Murad. Usman adalah orang yang ramah dan sangat baik terhadap Samir, dan kebetulan ia juga bisa berbahasa India. Suatu ketika ia mampir ke sebuah market untuk menukar uangnya ke Arab sekaligus membeli kartu telepon Arab. Segera Samir menghubungi nomor telepon yang diberi oleh Pak Nadim, namun tak ada satupun yang terhubung. Ia lalu menanyakan sebuah alamat, namun betapa terkejutnya ia ketika Usman memberitahu jika kode alamat yang ia tujukan tidak ada di wilayah Noman. Kemudian ia menuju kantor polisi setempat untuk menghubungi polisi India sebelumnya untuk memberitahu Pak Nadim jika nomor telepon dan alamat yang diberikan tidak ada di wilayah Noman. Namun kepolisian India memberitahu jika Pak Nadim tiba-tiba menghilang. Lalu Usman menyarankan untuk membuat laporan orang hilang di sini. Akan tetapi, karena Samir bukan asli warga Arab, maka ia harus meminta verifikasi terlebih dahulu ke Kedutaan Besar India. Begitulah aturan di negara Arab, tuturnya. Biar Arab yang disebut di film ini bukan Arab Ia Saudi, lalu teman-teman mendatangi ya. kantor Kalau Kedutaan baca Besar di India untuk meminta bantuan dan Google menceritakan dalam cerita kronologis film ini ya. kejadiannya. Mendengar ceritanya, seorang petugas mengatakan jika ini merupakan masalah yang serius dan harus ditangani oleh seseorang sekelas wakil Dewan Jenderal. Orang itu tak lain adalah Aiki Misra. Namun sayangnya, beliau sedang berada di luar kota. Di luar kota pula ya. Mendengar itu, Samir memohon dengan sangat agar secepatnya dapat segera diinformasikan karena ia sangat khawatir dengan keadaan istrinya. Akhirnya petugas itu hanya bisa membantu dengan cara menghubungi asisten Aiki Misra untuk memprioritaskan masalahnya terlebih dahulu. Sebelum beranjak pergi, Samir lalu minta nomor telepon petugas itu untuk berjaga-jaga. Sedih deh ya, teringat istrinya ya. Karena tak tahu harus kemana lagi, akhirnya ia kembali menemui Usman di sebuah warung. Ketika Usman mendapat telepon, tak sengaja ia teringat dengan kantor pelayanan provider dan memiliki ide untuk melacak nomor yang tak bisa dihubungi sebelumnya di kantor pelayanan tersebut. Setelah memberitahu lokasi kantor itu, Usman mengatakan jika esok ia tak bisa menemaninya karena ia akan kembali ke rumahnya di Baitu Saif. Ia lalu berpesan untuk jangan sungkan meminta tolong kepadanya. Azannya. Keesokan harinya ia mendatangi kantor itu dan beralasan jika nomor telepon bosnya tiba-tiba terputus dan ia diminta untuk memeriksa apa masalahnya. Setelah memberitahu nomor teleponnya, akhirnya ia mendapat informasi jika pemilik nomor itu bernama Pervez Al-Shirazi. Ia beralamat di Koloni 6 Flat 24, Kota Jibria, Baitu Saif. Setelah mendapat informasi itu, segera ia menuju ke tempat itu. Di perjalanan tak lupa ia memberitahu petugas Kedutaan Besar India mengenai alamat itu, sekaligus menanyai apakah sudah ada tanggapan dari Aiki Misra, namun ternyata masih belum ada jawaban. 300 km dari Man City. परवीज़ शराजी आसिफ उन खात नहीं भाई आप गलत पते पे आ गए Tegang. सलाम वालेकुम अस्सलाम वो मकान आपका है ना Seolah ia dibuat bingung dengan keadaan, ditambah perasaan cemas, khawatir bercampur menjadi satu, karena setelah ia menemukan alamat itu tak ada satupun orang yang bernama Pervez Al-Shirazi. Gak ada ya namanya Pervez itu ya. Hingga akhirnya ia kembali menemui Usman yang kebetulan rumahnya juga berada di wilayah Baitu Saif. Setelah mendengar cerita dari Samir, Usman lalu mencoba membantunya dengan menanyakan hal ini kepada teman baiknya. Dan betapa terkejutnya Usman yang bahkan tidak tega mengatakan kepada Samir, lalu dengan perasaan terpaksa ia memberitahu jika orang yang bernama Shirazi ini adalah seorang mucikari yang tak lain adalah orang yang memperdagangkan manusia. Dan Samir sangat terkejut mendengar hal itu. Pastilah. Keesokan harinya, Usman kemudian mengantar Samir ke beberapa tempat lokalisasi yang ada di Baitu Saif. Usman meminta pada Samir untuk berpura-pura memesan wanita, padahal mereka sedang mencari Nargis yang mungkin berada di sana.
Tiba di lokasi yang kedua ini dan sangat terkejutnya ia ketika Samir menemukan foto Nargis di tempat itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika ia memesan wanita yang ada di foto itu, ia diberitahu jika wanita ini sedang melayani klien dan ia diminta menunggu selama 10 menit. Dengan perasaan penuh amarah ia berkata akan menunggunya selama 10 menit. Dan ketika akhirnya tiba, ia melihat istrinya penuh luka dan terlihat lemas yang membuat amarah Samir semakin memuncak. Hingga akhirnya terjadi keributan karena ternyata keduanya saling mengenal. Kau mati kau ya. Mati kau. Kau. Habisilah. Mati kau ya. Kau. Pantas kau dapat itu. Oh. Kau. Astagfirullah. Akibat kejadian itu membuat ia berada di markas kepolisian Nur Asabah. Setelah ia bercerita, ia hanya meminta dibantu menemukan istrinya dan meyakinkan kepolisian Arab jika ia benar-benar menceritakan yang sebenarnya. Lalu Aiki Misra berjanji akan melakukan sesuatu untuk membantunya. Pria ini bernama Faiz Abu Malik, seorang dari Badan Keamanan Internasional atau ISA yang diutus untuk menangani kasus ini. Kedatangannya adalah untuk menemui Samir guna menanyai beberapa hal, seperti tujuannya kedatangannya ke Noman apakah benar untuk menyelamatkan istrinya. Meskipun Samir sudah menjelaskan bukti-bukti yang ada, namun belum bisa dipercaya, karena mereka orang-orang organisasi ISA telah menemukan mayat seorang pria bernama Pervez Al-Shirazi. Pria itu ditemukan 2 hari yang lalu dan bertepatan dengan kedatangan Samir ke Noman. Sedangkan Usman belum bisa dimintai keterangan karena masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Serta bangunan yang ia sebut sebagai tempat ia menemukan istrinya ternyata hanyalah ruangan menjahit untuk wanita. Lalu datanglah seorang anak buah membawa foto-foto bangunan itu. Setelah itu Samir ditahan dan dibawa ke sebuah tempat. Ya Allah. Dalam perjalanan tiba-tiba mobil berhenti karena tiba waktunya untuk sholat. Setelah selesai sholat, Faiz Abu Malik memberitahu Samir jika departemennya telah mengkonfirmasi bukti yang diberikan dan mengatakan jika ia akan membantunya. Zin lalu berpindah ke markas pusat Badan Keamanan Internasional untuk menghadap Komandan Tertinggi Ali Azam Ghozi. Beliau lalu menugaskan Faiz Abu Malik dan Tamina untuk membantu kasus ini. Dimulai di bandara untuk mengecek ketika Nargis pertama kali tiba di Noman. Melalui pantauan kamera, akhirnya mereka menemukan Nargis ketika dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil van berwarna hitam. Dengan bantuan seorang hacker, mereka mendapat petunjuk jika mobil van tersebut disewa oleh klien bernama Fili Modeling Agency yang dikelola oleh seorang pria bernama Itzhak Regini asal Aljazair. Dan pria tersebut ternyata sama dengan orang yang menjemput Nargis. Adegan lalu berpindah pada Itzhak Regini, di mana ia mendapat kabar dari seorang jika polisi mulai mengetahui dan ia diperintahkan untuk membunuh wanita India itu. Ia lalu menghubungi anak buahnya dan memerintahnya untuk segera menyingkirkan wanita itu. Setelah itu Tamina mendapat kabar mengenai kematian seseorang dan segera menghubungi Faiz untuk membawa Samir bersamanya. Setelah mereka tiba di lokasi, seorang petugas memberitahu jika mereka menemukan mayat seorang wanita yang dibakar beserta paspor India. Awalnya Samir tak percaya jika itu adalah Nargis, namun ketika ia melihat sebuah kalung, isak tangis pun tak bisa dibendung.
Setelah kematian istrinya, Faiz kemudian mengantar Samir ke bandara untuk kembali ke India. Di sana ia berkata, "Aku tak bisa merasakan sakitmu, Samir. Tapi percayalah, jika Kesultanan Noman akan memastikanmu mendapat keadilan." Kembali ke Tamina yang masih merasa janggal dengan kematian Nargis, ia lalu menerima surat hasil otopsi mayatnya. Setelah ia buka dan benar saja terdapat sesuatu di sana. Ia lalu segera menghubungi Faiz, namun karena tak bisa, lalu ia menghubungi pihak bandara. Ia memberitahu untuk menghentikan penerbangan seorang pria bernama Samir yang menuju ke India. Namun pihak bandara mengatakan jika pesawat sudah lepas landas dan tidak ada penumpang yang bernama Samir. Ternyata bukan. Kemudian Faiz dan Tamina menghadap ke Komandan Ali Azam Ghozi. Di sana Tamina memberitahu jika Nargis ternyata masih hidup. Oh ya, Hal itu alhamdulillah dibuktikan setelah ia mendapat surat hasil otopsi, di mana mayat yang ditemukan dengan detail yang kami miliki seperti tinggi badan dan sebagainya ternyata tak cocok. Seseorang sengaja membakar mayat itu hingga parah untuk mengecoh kepolisian. Betul. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Samir tak kembali ke India? Jawabannya adalah untuk balas dendam pada Itzhak Regini. Benar saja, saat ini Samir sedang mengakses website milik Itzhak Regini dan memasukkan data palsu. Ia mengaku sebagai model wanita umur 20 tahun bernama Roxanne asal Yordania yang baru akan tiba di Noman besok. Ia tak memiliki kenalan dan tak sengaja menemukan website model ini dan berharap bisa bertemu langsung dengan Itzhak Regini untuk meminta pekerjaan sementara. Tentu saja cara ini digunakan untuk melacak lokasinya. Bersama Usman, ia lalu mempersiapkan diri dengan membeli sebuah senjata. Singkat cerita, akhirnya ia mendapat lokasi Itzhak yang berada di Sarman Al-Sheikh. Ketika akan kembali ke rumah Usman, ia melihat mobil milik orang-orang ISA berada di depan rumah. Karena tekadnya yang sudah bulat, ia lalu berkata jika kita harus berpisah di sini. Ia juga berpesan pada Usman jika nanti ia mati, maka kuburlah di samping kuburan Nargis. Tenang, Nargis masih hidup. Dengan memakai pakaian wanita, Samir melakukan rencananya. Dengan jumlah uang yang banyak, ia memerintahkan supirnya untuk melakukan perintah sesuai dengan catatan yang ditulisnya. Setelah akhirnya ia diizinkan masuk, dan disinilah pertarungan dimulai. Kau ya. चल Iya, Kak. Oh. Jago juga rupanya kerjanya. Enggak. Pala kau botak ya, ngentak gas. Setelah Itzhak terpojok, ia mengatakan jika Nargis masih hidup. Mayat yang dibakar itu bukanlah mayat Nargis. Itzhak memberitahu jika itu dilakukan untuk mengelabui kepolisian sekaligus agar Samir kembali ke India. Dan saat ini Nargis bersama wanita lain berada di parkiran mobil untuk dikirimkan ke atasannya. Namun Samir tak percaya, ia yang sudah tersulut emosi hendak membunuhnya. Lalu tiba-tiba datanglah Faiz, Tamina, dan Usman. Mereka mencoba mencegah Samir untuk tidak melakukan pembunuhan serta memberitahu jika Nargis masih hidup. Akhirnya Faiz berhasil membujuknya. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak disangka pun terjadi. Oh. Polisi bajingan. Astagfirullah. Anteknya terus enggak. Terkuak fakta jika Faiz ternyata bekerja sama dengan kelompok itu. Di sisi lain, akhirnya Samir menemukan mobil yang berisi Nargis dan juga wanita-wanita lain. Bersama Usman yang tertembak, segera ia membawa pergi mobil itu menuju markas pusat ISA. Faiznya. Oh ya Allah. Enggak. Setelah Faiz membunuh Tamina, ia lalu segera menghubungi markas pusat dan mengatakan jika Tamina telah terbunuh oleh Samir. Ia memerintahkan untuk segera memberitahu Komandan Ali agar segera memberi bantuan untuk melakukan penembakan terhadap Samir. Mati kau ya. Kemudian terlihat Faiz menuju sebuah tempat dan ia bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah atasan Itzhak.
Beruntungnya di sana terdapat seorang agen yang sedang menyamar dan tak sengaja memfoto mereka berdua. Ia lalu segera menghubungi markas pusat dan mengirimkan foto itu. Di sisi lain, Aiki Mishra yang mengetahui kejadiannya segera menghubungi Samir. Belum sempat ia menjelaskan kejadian sebenarnya, koneksi pun terputus karena sedang berada di wilayah sulit sinyal. Akhirnya ia berusaha sendiri untuk membawa mobil kontainer yang berisi Nargis dan wanita lain itu menuju markas pusat. Di markas pusat, sang komandan mendapat laporan jika Samir sedang menuju ke sini. Mereka sedang menunggu perintah untuk melakukan penembakan. Namun sang komandan ternyata sudah mendapat laporan mengenai hubungan Faiz dengan komplotan itu melalui foto-foto yang dikirimkan anak buahnya. Hingga tibalah Samir ke markas pusat, namun sang komandan pun belum memberi perintah. Lalu tibalah Faiz yang akan menembak Samir, namun tiba-tiba mengetahui sang komandan telah sadar jika Faiz telah bekerja sama dengan komplotan itu. Dengan disaksikan Komandan Ali beserta anak buah lainnya, Samir pun menghajar Faiz habis-habisan. Mantap lah. Lawan dulu. Engkau. Tidak anak. Engkau ya. Istrinya ya Allah. Dan akhirnya Samir dapat bertemu kembali dengan istrinya. Lalu di tempat lain dilakukan acara penghormatan atas kematian Tamina. Kemudian Faiz yang kini telah dicap sebagai pengkhianat akhirnya dihukum mati. Akhirnya setelah Samir dapat bertemu lagi dengan istrinya, ia pun berpamitan kepada Usman untuk kembali ke India. Ia mengucapkan banyak terima kasih dan akan selalu mengingat jasanya yang mungkin tak bisa ia balas. Film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun Anda berada, demikianlah alur film Huda Hafiz. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa selalu support channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan. Salam bujangan. Oke, bagus filmnya teman-teman. Gila mengharukan ya. Masya Allah, tabarakallah ya, ayam lagi ada. Oke, udah selesai nih film teman-teman. Gimana? Aduh, sampai asli menguras emosi, air mata ya. Gila ya, the best nih filmnya, harus nonton full filmnya nih teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga kalian mendapatkan juga hikmah pelajaran ya dari film ini ya teman-teman ya. Jangan pernah biarin istri kalian teman-teman untuk yang udah menikah ya, jangan pernah biarin istri kalian tuh jalan sendirian, apalagi keluar kota sendirian gitu ya, keluar negeri apalagi sendirian. Jangan, tetap selalu jaga dia, dampingi dia kemanapun dia pergi ya. Pokoknya di mana ada istri ya di situ ada suaminya gitu ya. Ya jagain pokoknya ya. Oke. Ya karena dia ngerasain hal yang ya seperti itulah yang ya harus jagain istri lah gitu ya teman-teman ya. Untuk kita yang sudah menikah. Ya terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di reaction alur cerita film selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.